Xiao Wu memelototi Tang San, mengingat terakhir kali dia tanpa ampun dipukul dengan batu, dia dipenuhi dengan amarah. Wait, wait, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali? Semua orang menindas kita. Apa yang dikatakan bos bajingan Xiao itu tentang membiarkan aku menjadi kelinci peliharaannya? Jika aku masih bisa tahan dengan itu, namaku bukanlah Xiao Wu. Tang San mengerutkan kening, dalam hatinya merenung, seberapa besar seorang anak memiliki ide kotor semacam ini. Tampaknya, dia benar-benar harus memberi mereka pelajaran. Biarkan mereka tahu bahwa siswa yang bekerja tidak pandai dimanfaatkan. Berpikir seperti ini, jari-jarinya menyeret pinggangnya. Pandangannya berubah arah ke medan pertempuran. Sekarang, sebagian besar tubuh Wang Sheng sudah berwarna ungu. Dengan raungan harimau yang tak henti-hentinya, kekuatan rohnya sudah semakin lemah, dan lawannya tanpa pernah dipukul olehnya sekalipun, tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pola serangan Wang Sheng masih terlalu berpikiran tunggal, kekuatan roh yang dia manfaatkan hampir habis. Dia melancarkan serangan terakhir, mendekati 2 langkah, sekali lagi menghadapi Liu Long menerkam. Kali ini dia sudah membuat keputusan tegas, bahkan jika dia dipukul secara brutal oleh pihak lain lagi, untuk memberi lawan sesuatu untuk diingat. Pertemuan Liu Long dan Wang Sheng juga tidak hanya sekali atau 2 kali. Dia secara alami tidak bisa gagal untuk mencapai tujuannya. Menonton Wang Sheng menerkam, ekspresi wajahnya juga menjadi mengesankan. Mengacungkan tongkat panjang di tangannya, berturut-turut 3 pukulan tongkat menghantam kepala dan kedua bahu Wang Sheng. Selama Wang Sheng panah ini di akhir penerbangannya dipukul mundur, dia tidak bisa lagi meluncurkan serangan yang layak. Tetapi pada saat ini, yang mengejutkan, Liu Long merasa kedua tangannya yang memegang tongkat itu sepertinya disengat oleh nyamuk, dan serangan yang dia kirimkan tiba-tiba menjadi tumpul. Serangannya awalnya dianggap bagus, tapi sekarang ketika tumpul itu segera menunjukkan kekurangannya. Serangan pertama secara alami mengenai kepala Wang Sheng, tetapi Wang Sheng dengan keras kepala melawan dan menerkam, menyebabkan 2 pukulan terakhirnya jatuh di udara. Dengan master roh pertempuran yang memiliki roh binatang yang dekat dengan tubuh, dengan ahli roh alat menggunakan senjata panjang yang benar-benar merupakan serangan yang menghancurkan. Bahkan jika kekuatan Liu Long lebih tinggi dibandingkan dengan Wang Sheng, hasilnya akan tetap seperti ini. Peng, cakar harimau Wang Sheng menepuk kepala Liu Long, dan seluruh tubuhnya terbang dari tamparan itu. Segera setelah tubuhnya terbalik, dan kaki kanannya ditangkap sekaligus dan diayunkan seperti cambuk ekor harimau dengan kuat ke punggungnya, dia dengan kejam menabrak tanah. Liu Long tidak bisa menahan kemampuan sebaik Wang Sheng, kekuatan rohnya ada di tongkat panjang. Kekuatan pertahanannya sama sekali tidak luar biasa, dan setelah 2 serangan Wang Sheng dia pingsan. Saat Liu Long menghantam tanah dengan keras, dia pingsan. Wang Sheng dengan bersemangat meraung ke langit, tampaknya mengeluarkan kebencian selama beberapa tahun ini. Bo Xiao pada awalnya dengan tenang dan santai menonton Liu Long mengolok-olok Wang Sheng, tetapi keadaan tontonan yang tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk segera membuatnya sangat terkejut. Orang harus tahu, Liu Long di antara bawahannya menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan. Jika dia belum memiliki cincin roh pertama, dia juga tidak bisa menjamin dia bisa menang melawan Liu Long. Xiao Wu bergurau berkata, Willow Layu, cukup pasti adalah Willow Layu, benar-benar tidak tahan dengan 1 pukulan. Bo Xiao, apa yang kamu katakan? Bo Xiao melambaikan tangan, membiarkan bawahan lain segera menyeret Liu Long pergi untuk perawatan. Mereka hanya siswa Akademi Master Roh Utama. Mengandalkan sedikit kekuatan roh itu masih tidak akan mengambil nyawa. Yang pertama dihitung sebagai kerugian kita. Ling Feng, kamu sudah bangun. Yang kedua dikirim oleh Bo Xiao adalah seorang siswa kelas atas yang kurus dan kecil, hidung kecil dan mata kecil, sosok yang begitu ramping tidak ada yang bisa melihat dia berusia 12 tahun. Sebaliknya lebih seperti dia berada di kelompok usia yang sama dengan Xiao Wu dan Tang San. Panggil kembali Wang Sheng. Saya bangun. Tang San berkata dengan suara rendah di telinga Xiao Wu. Dalam pandangan Xiao Wu juga pertarungannya tidak buruk. Dia secara alami menyadari lawan kedua yang memasuki arena ini adalah seorang sarjana roh tipe ketangkasan, tepat pada waktunya untuk menahan Wang Sheng. Kekuatan roh Wang Sheng sebelumnya juga sangat terkuras, dia pasti akan kalah. Wang Sheng, kamu kembali. Serahkan ini pada si kecil San. Kamu bisa istirahat. Wang Sheng saat ini masih belum sepenuhnya pulih dari kegembiraan sebelumnya karena mengalahkan Liu Long. Ketika mendengar suara Xiao Wu dan menemukan Tang San telah kembali pada waktu yang tidak diketahui. Dia tahu keadaannya, meskipun dia mengalahkan Liu Long, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia juga tahu, jika bukan karena Tang San diam-diam menembakkan 3 kerikil kecil dan membatasi serangan Liu Long, bagaimana dia juga bisa mendapatkan kemenangan pertama.
Kamu adalah seorang siswa yang bekerja? Ling Feng memandang Tang San, matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Tang San hanya mengangguk sebagai jawaban, silakan mulai. Meskipun perawakan Ling Feng kurus dan kecil, itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun pertama tinggi Tang San. Ini adalah pertarungan cepat yang terkait dengan mana dari kedua belah pihak yang bisa menjadi bos siswa. Dia juga tidak lagi memikirkannya. Setelah sekali lagi melihat sabuk Tang San melompat, dengan gesit melompat ke atas, kedua lengan terulur, tiba-tiba meluncur 2 meter, menerkam ke atas kepala Tang San. Roh binatang, Tang San melihat sekilas seperti apa roh lawan itu. Beberapa hari ini Grandmaster menginstruksikannya agar tidak disia-siakan. Ling Feng ini adalah master roh pertempuran tipe ketangkasan. Roh binatangnya haruslah seekor binatang terbang. Dari tampilan luar atau pola serangannya yang tidak kuat atau garang, dia seharusnya bukanlah seorang raptor. Kemudian, haruslah hewan jenis burung layang-layang atau gagak. Menyaksikan sisi lain menerkamnya, Tang San tetap tidak bergerak, tampaknya memperlakukan pihak lain seolah-olah dia pada dasarnya tidak ada. Kecepatan Ling Feng sangat cepat, di antara siswa tahun ke-6, dengan kecepatan diakui sebagai orang pertama. Dia adalah pengikut tersumpah Bo Xiao, dan sosoknya juga sangat cekatan. Melihat Tang San yang segera mencapai di depan, tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba terbalik lagi, kedua lengan mengepak di bawah, memaksa mengubah arah, tiba di belakang Tang San. Sementara itu mengacungkan kedua lengan memotong kedua sisi leher Tang San. Sampai Ling Feng berbalik di atas kepalanya, Tang San tidak bergerak sama sekali, menghadapi kemampuan lawan yang tidak diketahui, untuk tidak mengubah tanggapannya 10.000 kali, adalah pilihan terbaik. Jika itu sebelum mendapatkan cincin roh pertama, mungkin Tang San masih tidak bisa menjadi sombong ini. Tetapi sejak mendapatkan cincin roh pertama, kelincahan, kekuatan, reaksinya, semua kemampuan alaminya telah melonjak. Kemampuan paling tajam murid sekte Tang adalah indera dan semua jenis reaksi. Kelincahan juga merupakan keuntungan. Ketika membandingkan ketangkasan, siapa yang bisa dia takuti? Sosok Ling Feng yang berubah di udara, pasti bersifat mendadak. Melihat Tang San, hanya siswa tahun pertama atau kedua, di dalam hatinya dia juga agak meremehkan, merencanakan serangan yang menundukkan untuk segera memaksa Xiao Wu bertarung. Tapi, saat kedua telapak tangannya hampir bersatu, hampir mendekati leher Tang San pindah. Sebuah anggukan Phoenix, cukup untuk menghindari kedua tangan Ling Feng. Mengikuti tubuh bagian atas yang membungkuk ke depan, kaki kanan Tang San seolah-olah tersentak diayunkan dengan keras di belakangnya. Dalam keseluruhan proses, dia pada dasarnya tidak menoleh untuk melihat. Diam seperti anak kecil yang tertidur, bergerak seperti kelinci yang melarikan diri, Tang San menyimpulkan momen yang tepat, dan dalam sekejap meletus dengan kecepatan yang di antara kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran hanya sedikit yang bisa melihat dengan jelas. Tumit Tang San terhubung erat dengan dagu Ling Feng. Ling Feng melakukan pukulan ketiga di udara, dan setelah itu masih terus berputar. Dengan suara peng, dia terjungkal beberapa meter, melangkah mengikuti jejak Liu Long, langsung pingsan. Rahangnya sudah terkilir oleh tendangan Tang San. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San tidak menggunakan kekuatan internal. Jika tidak, tendangan yang satu ini setidaknya bisa menghancurkan dagunya. Tendangan snap terbang terbalik yang memuaskan, sejenis teknik kaki dasar wushu, yang sesuai dengan perasaan tajam Tang San, dalam sekejap menghempaskan lawan secara efektif. Siswa kelas yang lebih tinggi di sisi Bo Xiao praktis secara bersamaan menatap dengan mata terbelalak. Mereka pada dasarnya tidak mampu percaya bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka adalah fakta. Ling Feng yang berada di antara kelompok mereka, dalam kekuatan sebenarnya adalah yang kedua setelah Bo Xiao, menghadapi yang tampak seperti hanya siswa tahun pertama atau kedua, dapat dihancurkan dengan satu tendangan, sampai-sampai bahkan serangannya yang paling ahli tidak sama sekali. Punya waktu untuk menjangkau. Bo Xiao bergumam, brengsek, haruskah surga berubah? Bagaimana anak kecil saat ini seganas ini? Sejak mendengar suara Ling Feng menghantam tanah, Tang San perlahan menarik kaki kanannya yang terangkat tinggi di belakangnya. Dengan dingin berkata, satu tumbang. Bo Xiao terkejut, Xiao Wu di sisi siswa yang bekerja di dalam hatinya sama-sama tercengang. Dia telah bertengkar berkali-kali dengan Tang San, dan sekarang melihat dia bertarung lagi, dia dengan jelas menyadari Tang San telah maju tidak sedikit, dan juga, dia juga menyadari, Tang San yang memasuki keadaan bertarung sepertinya berbeda darinya di masa damai. Pada saat-saat biasa Tang San tampak seperti anak kecil yang lembut, tetapi dalam perkelahian, pertarungannya menjadi sangat cepat dan sengit. Wang Sheng tanpa memperhatikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, menyaksikan Ling Feng terbang dari satu tendangan oleh Tang San, menertawakan, bagaimana, Bo Xiao, yakin atau tidak, Tang San kita bahkan tidak menggunakan kekuatan roh.
Saya melihat Anda masih harus mengakui kekalahan. Tinggalkan penderitaan rasa sakit. Bo Xiao keluar dengan wajah suram. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, dia sudah mencapai waktu tanpa pilihan selain memasuki arena. Dia bertanya pada dirinya sendiri siapa di sisi ini selain dia, yang juga bisa dibandingkan dengan kekuatan Ling Feng. Jika dia tidak dapat segera memulihkan semangat rendahnya, tidak perlu melawan duel yang tersisa. Dengan menggunakan metode cepat dan ganas untuk mengalahkan anak ini sendirian di hadapannya, dan sekali lagi mengalahkan Xiao Wu, dia bisa menyelamatkan muka. Bo Xiao menatap dingin ke arah Tang San. Sekarang ekspresi menghina dan menghina di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh martabat. Xiao Chenyu, siswa tahun ke-6, Roh Serigala. Master Roh Pertempuran Cincin peringkat ke-11. Mengumumkan semangat dan pangkatnya, adalah semacam menunjukkan rasa hormat kepada lawan. Saat berbicara, seluruh tubuh Xiao Chenyu memancarkan cahaya hijau kehitaman. Dalam cahaya hijau kehitaman, otot-otot tubuhnya mulai membengkak. Kedua mata perlahan-lahan menjadi warna hijau pucat, kedua lengan perlahan terangkat, cakar ke depan, cakar menjadi lebih tajam. Cincin roh putih muncul dari bawah kaki, persis seperti penampilan peningkatan tubuh roh. Xiao Chenyu sebagai bos siswa, saat ini menunjukkan kepintarannya. Berapa banyak orang di Akademi Nuoding yang tidak tahu apa jiwanya, tetapi Tang San yang menghadapinya berbeda. Menurut sudut pandangnya, roh Tang San saat ini masih merupakan misteri. Pertama kali mengumumkan jiwanya sendiri, tepatnya untuk tujuan memberitahu dia roh apa yang akan dilawan oleh Tang San ini. Dengan cara ini, dia juga bisa membuat rencana. Tang San telah mendengar Grandmaster berbicara tentang kebiasaan roh mengumumkan ini, hanya ketika seseorang tidak akan melirik lawannya, tidak takut bahwa pihak lain akan selamanya menjadi musuh bebuyutan. Ketika menghadapi pihak lain yang mengumumkan roh, seperti semua harus mengumumkan mereka. Semangat, mengungkapkan rasa saling menghormati, belajar keterampilan dengan bertukar petunjuk. Tang San, siswa tahun pertama yang bekerja. Semangat, rumput perak biru. Master Roh Alat Cincin peringkat ke-11. Ketika Tang San mengumumkan jiwanya adalah rumput perak biru, di belakang Xiao Chenyu siswa kelas yang lebih tinggi secara bersamaan tertawa terbahak-bahak, dari ekspresi gugup di wajah mereka segera tidak ada yang tersisa. Bahkan sampai tidak mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Rerumputan perak biru adalah roh yang tidak berguna. Ini sudah lama sekali sudah diakui secara universal di benua Eropa. Bahkan jika kekuatan Tang San sendiri tidak lemah, disparitas roh masih menyebabkan mereka pada dasarnya tidak perlu terlalu khawatir seperti sebelumnya Bo Xiao itu bisa kalah. Anda barusan berkata, seberapa tinggi level Anda? Xiao Chenyu tidak bisa lalai seperti para pengikutnya, karena keributan di belakang membuatnya tidak bisa mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Peringkat ke-11, Master Roh Alat Cincin pertama. Sambil berbicara, cahaya putih samar naik dari tubuh Tang San, mengangkat tangan kanannya. Rumput perak biru samar tumbuh dari tengah telapak tangannya. Mengikuti lambaian tangan kanannya, rumput perak biru hanyut di bawah kakinya. Cincin roh kuning cerah muncul di sekitar Tang San dari bawah kaki, mengambang secara teratur ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya. Munculnya cincin roh kuning, seolah-olah itu adalah tamparan keras di mulut siswa kelas yang lebih tinggi. Segera membekukan tawa, beberapa bahkan menganga lebar, memandang Tang San seperti orang aneh. Cincin roh 100 tahun. Xiao Chenyu terkesiap. Putih melambangkan cincin roh 10 tahun, kuning melambangkan cincin roh 100 tahun. Cincin roh berbeda satu tingkat. Dalam kondisi di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan roh peringkat yang sama, efek ini bisa menjadi penentu. Bagaimana ini bisa terjadi? Cincin roh yang muncul di atas tubuh Tang San, bisa dikatakan membalikan pemahaman siswa ini tentang roh lawan. Tahun pertama, hanya untuk anak usia 6 dan 7 tahun, kultivasi tahun pertama mencapai alam Master Roh, ini tidak pernah terjadi dalam seluruh sejarah Akademi Master Roh Utama Nuoding. Apalagi, jiwanya juga dikenal sebagai rumputan biru perak yang tidak berguna. Bos, buang dia hanya memiliki rumput biru keperakan. Betapa sengitnya cincin roh membuatnya? Seorang siswa kelas yang lebih tinggi mau tidak mau berkata. Idiot, diam. Xiao Chenyu meraung, menyela kata-kata bawahannya. Hanya rumput perak biru? Xiao Chenyu berpikir di dalam hatinya bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Rerumputan biru keperakan tidak diragukan lagi adalah arwah yang tidak berguna, tapi rerumputan biru keperakan yang telah mencapai ranah Master Roh sedikit berbeda. Dan juga di tubuhnya ada cincin roh 100 tahun. Ini pada dasarnya tidak dapat dia dapatkan sendiri, dan karena dia memiliki orang yang dapat membantunya mendapatkan cincin roh 100 tahun,
dan lebih jauh membantunya berkultivasi ke alam master roh. Lalu seberapa besar pengaruhnya di balik ini? Anak tahun pertama sebelum dia? Ayah Xiao Chenyu adalah castelan kota Nuoding. Jika tidak, dia juga tidak bisa menjadi sombong di akademi ini, termasuk guru yang sangat sedikit yang bisa melawannya. Sejak kecil melihat berbagai tindakan resmi ayahnya, dia juga sedikit banyak tercemar oleh suasana politik. Oleh karena itu dia pertama-tama memikirkan latar belakang Tang San. Ayahnya telah 1000 kali menginstruksikannya, 10.000 kali memperingatkannya, bahwa di dunia ini, beberapa klan besar sama sekali tidak boleh tersinggung. Bahkan dibandingkan dengan rumah tangga kekaisaran, mereka masih lebih mengerikan. Keluarga kekaisaran seharusnya masih memiliki beberapa keraguan tentang reputasi, tetapi klan besar itu pada dasarnya tidak membutuhkannya. Memprovokasi mereka, meruntuhkan malapetaka. Kamu benar-benar seorang siswa yang bekerja? Xiao Chenyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang San dengan tenang mengangguk. Setelah mengeluarkan cincin roh, perasaan seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan membuat darahnya mendidih. Saat ini dia juga ingin menemukan lawan untuk mengukur kekuatannya dengan benar. Memeriksa level apa yang sebenarnya dicapai kekuatannya setelah perubahan mendasar. Langsung saja. Saat ini sudah mencapai level, panah yang dipasang pada tali busur tidak dapat menghindari pelepasan. Xiao Chenyu dalam hatinya mengingat, bahkan jika dia memenangkan tahun pertama siswa yang bekerja di hadapannya, dia benar-benar tidak dapat melukainya. Jika berbicara tentang serangan Ling Feng yang gesit, maka pukulan Xiao Chenyu sangat kuat. Karena dia memiliki cincin roh pertama. Kekuatannya pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan Wang Sheng. Meskipun roh Wang Sheng adalah raja binatang, dengan rohnya di peringkat yang lebih rendah dia masih jauh lebih rendah dari Xiao Chenyu. Menghadapi serangan Xiao Chenyu, Tang San sama santai dan riangnya seperti saat dia tidak menanggapi Ling Feng. Memiliki cincin roh dan tanpa cincin roh adalah dua konsep mutlak. Xiao Chenyu dengan kuat melemparkan dirinya ke depan, kekuatan roh yang bocor keluar dari tubuhnya sudah menyelimuti jarak 3 meter persegi di sekitar tubuh Tang San. Dan ini adalah muatan dengan kekuatan absolut, pada dasarnya tanpa teknik apapun. Hanya ingin menggunakan kekuatan melawan kekerasan. Paksa pertemuan kekuatan? Kalau begitu ayo. Meskipun kekuatan sama sekali bukan keahlian murid sekte Tang, baru saja Tang San berpikir untuk melihat tingkat apa yang sebenarnya dicapai oleh keterampilan surga misteriusnya. Seketika, mengumpulkan skill di kedua telapak tangannya, perlahan mendorong dadanya. Bertemu dengan cakar serigala Xiao Chenyu. Bawahan Xiao Chenyu sekarang semua sudah memasang senyum kemenangan di wajah mereka. Cincin roh 100 tahun, idiot ini menggunakan tangannya untuk bertemu dengan cakar serigala Xiao Chenyu, yang hanya mendekati kematian. Mereka secara pribadi telah melihat Xiao Chenyu setelah peningkatan tubuh roh mengandalkan kekuatan sepasang cakar untuk mengambil dan menghancurkan bongkahan batu. Tangan Xiao Chenyu jauh lebih besar dibandingkan dengan Tang San. Dia di dalam hatinya benar-benar ragu-ragu, haruskah dia menggunakan kekuatan cakarnya atau tidak? Dia percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan cakarnya dia pasti bisa menghancurkan telapak tangan Tang San berkeping-keping. Ini juga akan dianggap mengakhiri kompetisi. Tapi dengan melakukan itu, akankah orang-orang di belakangnya mengisi begitu cepat? Xiao Chenyu tanpa menunggu untuk berpikir jernih, kedua cakarnya dan telapak tangan Tang San saling bertabrakan. Dengan suara peng yang teredam, saat cahaya berwarna hijau kehitaman dan putih bersinar terang, lingkaran udara meledak dan mengaduk aliran udara di dekat kaki kerumunan penonton di sekitarnya. Tang San berdiri diam di sana dengan kaki tidak tegak lurus atau sejajar, tubuh bagian atas Xiao Chenyu dalam sekejap, setelah guncangan jatuh ke belakang. Praktis tanpa disadari, cakar serigala Xiao Chenyu sudah mengenai tangan Tang San. Kehilangan kekuatan roh di sisi lain menyebabkan dia sangat terkejut dan marah secara bersamaan sehingga dia sudah melupakan ketakutannya. Tapi, sesuatu terjadi yang membuat Xiao Chenyu semakin syok. Tepat ketika cakar serigala mencengkeram kedua tangan Tang San, dia jelas merasa kedua tangan Tang San sekeras besi. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak dapat menggesernya sedikit pun. Segera setelah itu, tangan Tang San terpisah, dengan paksa mengeluarkannya dari dalam cakar serigala, memutar tangannya untuk meremas pergelangan tangan Xiao Chenyu, tidak membiarkannya mundur dari keterkejutan seperti itu. Kedua tangannya menarik kembali sosok mantan pengganggu itu, bahu kanannya langsung membentur perut bagian bawah Xiao Chenyu. Tubuh besar Xiao Chenyu terbang dari serangan langsung itu, jatuh lebih dari 3 meter. Bawahan Xiao Chenyu hanya beberapa saat yang lalu bersiap untuk bersorak, melihat bos mereka jatuh. Kali ini, ekspresi di mata mereka melihat Tang San benar-benar berubah. Apakah anak ini masih manusia? Giok berkilau perlahan surut dari kedua tangan,
Mencoba apakah kekuatan internal keterampilan misterius surga akan lebih besar daripada kekuatan roh peringkat ke-11 lawan. Tang San dengan dingin berkata, aku masih sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jadi aku akan mengakhirinya seperti ini. Rumput perak biru, ikat. Xiao Chenyu baru saja beberapa saat yang lalu terangkat dari tanah, serangan tunggal Tang San tanpa keluar penuh, dan selain peningkatan tubuh jiwanya, kekuatan pertahanannya tanpa kesalahan besar, dan karenanya tidak menerima cedera, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Tang San. Lebih dari 10 rumput perak biru tebal yang sepenuhnya tanpa peringatan tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya, berputar ke atas, tanpa menunggu Xiao Chenyu bereaksi, sudah mengikat kedua kakinya dengan kuat. Apa ini? Xiao Chenyu menjadi pucat karena ketakutan. Berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi sejak ditingkatkan rumput perak biru itu sangat sulit. Terlepas dari bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa berjuang bebas. Tang San maju selangkah demi selangkah menuju Xiao Chenyu. Jangan mencobanya. Anda tidak bisa berjuang dengan bebas. Cincin roh pertamaku adalah ular datura. Oleh karena itu, rumput perak biru milikku memiliki ketangguhan ular datura. Tentu saja, ia juga memiliki sedikit bisa ular datura. Jika Anda merasa masih memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar, saya tidak keberatan mengizinkan Anda mencicipi rasa bisa ular datura. Oh, saya harus menyebutkan, saya tidak punya penawar. Ada juga lebih dari 10 rumput perak biru menjulang di belakang Tang San, bilah rumput tergantung di belakang punggungnya, seolah-olah itu adalah lebih dari 10 ular datura yang memilih orang untuk digigit. Perasaan takut mulai muncul di seluruh siswa kelas yang lebih tinggi, beberapa bawahan Xiao Chenyu dengan cepat mundur tanpa terkendali. Bahkan jika mereka tidak menemukan ular datura, mereka pasti pernah mendengarnya. Siapa yang mau bersentuhan dengan bisa ular horor jenis ini? Jangan gunakan bisa ular. Saya mengaku kalah. Meskipun Xiao Chenyu adalah bos di antara para siswa, dia baru berusia 12 tahun, dan juga bisa memiliki ketakutan yang kekanak-kanakan, untuk sementara waktu dia benar-benar bingung. Sebenarnya, meskipun rumput perak biru Tang San beracun, itu hanyalah cincin roh pertama. Yang diserap juga bukan ular datura yang lebih tangguh, oleh karena itu sifat racun yang melekat hanya memiliki efek melumpuhkan, tidak lebih. Tentu bukan hiperoksisitas yang fatal. Tapi bagaimana Xiao Chenyu berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji itu? Rerumputan biru perak menghilang dari kaki Xiao Chenyu, dan di wajah Tang San terungkap senyum lembut kecil yang akrab bagi para siswa yang bekerja. Karena kamu sudah mengaku kalah, maka, ikuti apa yang kamu dan Xiao Wu sebelumnya sepakati. Xiao Chenyu dengan lesu menatap Tang San. Kalau begitu, saya harus mengenali Anda sebagai bos atau mengenalinya? Apa yang masih tidak dia percayai adalah bahwa kekuatan Xiao Wu mampu melebihi Tang San. Seorang guru roh berusia 6 tahun, ini sudah melampaui imajinasinya. Tang San berkata sambil tersenyum kecil, tentu saja Xiao Wu adalah bosmu. Saya tidak bisa menang melawan dia. Kalau tidak, senior kamar 7 adalah aku, bukan dia. Ah! Mulut Xiao Chenyu terbuka dalam bentuk O, hatinya berkata, kamu sudah sekuat ini, dan dia dibandingkan denganmu masih lebih mengerikan, kamu benar-benar siswa yang bekerja, benar-benar baru berusia 6 tahun? Xiao Wu dengan tidak tergesa-gesa berjalan di sisi Tang San, menepuk pundaknya, mengadopsi penampilan pemimpin kakak perempuan, tampilan Little San lumayan, kamu sudah bekerja keras. Tang San tertawa, berkata, guru masih meninggalkan beberapa hal untuk saya hadiri, sisa urusan yang Anda selesaikan sendiri. Setelah itu Anda bisa menjadi suster tertinggi akademi. Xiao Wu tersenyum sambil menepuk bahu Tang San. Baiklah, pergilah, aku akan menangani sisanya. Selesai berbicara, pandangannya beralih ke Xiao Chenyu. Apa? Anda masih belum yakin? Baik. Saya akan memperkenalkan diri saya sekali. Saya Xiao Wu, siswa kelas 1, roh, kelinci, master roh pertempuran cincin peringkat 12. Apalagi Xiao Chenyu, termasuk Tang San yang masih tidak berlama-lama terkejut, dia juga sekarang baru menyadari bahwa Xiao Wu secara tak terduga sama-sama seorang guru roh, dan juga dibandingkan dengannya satu peringkat lebih tinggi. Tapi usianya hampir sama dengan dia. Artinya, dia juga memiliki kekuatan roh penuh. Cahaya merah naik dari tubuh Xiao Wu. Terselubung di bawah cahaya merah samar, matanya mulai memerah, telinganya perlahan tumbuh, berdiri dari sisi kepalanya yang ditutupi bulu putih lembut. Perawakannya tampak menjadi sedikit lebih tinggi. Nafas lembut kekuatan roh yang tampak bergelombang berpusat di tubuhnya. Dari bawah kaki muncul cincin roh secara tak terduga dengan penampilan sebagai milik Tang San, itu juga cincin roh 100 tahun kuning. Xiao Chenyu berusaha keras untuk segera menepuk dahinya.
Xiao Wujie, aku melayani. Selanjutnya Anda adalah Supreme Sister dari Akademi Master Roh Nuoding kami. Semuanya datang, temui Xiao Wujie. Seorang Master Roh alat peringkat ke-11 rumput perak biru sekuat itu, ini adalah Master Roh pertempuran cincin peringkat 12, dan juga memiliki cincin roh 100 tahun juga. Xiao Chenyu tidak perlu berkelahi untuk mengetahui bahwa dia sama sekali bukan tandingan Xiao Wu. Xiao Wu agak puas memandangi siswa kelas yang lebih tinggi sebelum dia membungkuk memberi hormat, melirik Tang San yang linglung di sana. Apakah kamu tidak punya beberapa masalah? Kenapa kamu belum pergi? Anda diizinkan untuk memiliki kekuatan roh penuh bawaan, tetapi bukan saya? Tang San mulai dari pikirannya, melihat dengan hati-hati pada Xiao Wu, mengangkat tangannya untuk membelai telinganya yang panjang dan lembut, mengangguk, Xiao Wu, jadi kamu benar-benar kelinci. Kamu? Telinga kelinci adalah yang paling sensitif, berubah menjadi roh, efek serupa muncul di seluruh tubuh Xiao Wu. Wajah cantik gadis kecil itu tiba-tiba memerah dua besar, mengangkat tangannya ingin memukulnya. Tang San sudah lolos seperti angin. Tidak berbicara tentang reparasi apa yang harus dilakukan di pihak Xiao Wu. Setelah Tang San melarikan diri dari akademi, pikirannya tidak bisa menahan riang untuk mantra. Selain luka racun guru yang membuatnya khawatir, segala sesuatu yang dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan adalah mulia. Masalah budidaya keterampilan misterius surga akhirnya terselesaikan, dan dia juga memiliki kemampuan mengikat rumput perak biru ini. Kekuatan sebenarnya telah membuat kemajuan besar. Tang San percaya, dia hanya harus terus berusaha keras dengan kultivasi, dan keterampilan surga misteriusnya akan maju pesat. Dalam paling banyak 10 tahun, dia hanya harus bisa memasuki ranah kelima keterampilan misterius surga, dan karena itu dianggap agak berhasil. Ketika tiba pada waktu itu, di Mysterious Seven Treasure Record tercatat sebagian besar kemampuan penggunaan senjata tersembunyi. Guru tidak mengatakan jika dunia ini memiliki banyak sekte klan roh. Tidak bisakah dia mendirikan sekte Tang sendiri lagi di dunia ini? Di benua Dou Luo, terlepas dari apakah itu Kekaisaran Surga Dou atau Kerajaan Bintang Luo, di balai jiwa kota manapun bisa menjadi struktur simbolis kota itu. Tang San hanya secara acak bertanya kepada orang yang lewat, dan berhasil menemukan lokasi Spirit Hall. Baru saja membantu siswa yang bekerja menanggapi perjuangan telah menunda dia untuk beberapa waktu, dan dia masih harus kembali untuk membawa guru makan siang. Oleh karena itu Tang San menggunakan kecepatan tercepatnya untuk berlari ke Spirit Hall, tidak ingin ditunda. Berhenti. Teman kecil, ini Spirit Hall, kamu tidak bisa terburu-buru. Tang San baru saja tiba di Spirit Hall, ketika dia dihentikan oleh penjaga pintu masuk. Lokasi Spirit Hall Kota Nuoding adalah struktur kubah yang sangat besar. Lebar depannya saja harus melebihi 100 meter, tingginya mencapai hingga 20 meter, terbagi menjadi 3 lantai. Seluruh bangunan berwarna coklat, dan lambang di gerbang depan hanya memiliki satu pedang panjang. Dari penjelasan Grand Master, Tang San tahu bahwa sebuah emblem dengan hanya satu desain, berarti Spirit Hall Kota Nuoding adalah Spirit Hall peringkat terendah.